kita akan beralih pada peserta terakhir pada sesi ini, yakni Mbak Devi Permatasari. Halo Mbak Devi. Halo Kak, izin share screen-nya Kak. Baik, silakan. Untuk waktu presentasi 7 menit dimulai saat presentasi diutarakan. Sebelumnya apakah share screen saya jelas? Di sini masih belum muncul Mbak Devi. Ya, sebentar. Dicoba share screen ulang aja, Mbak. Ya, mungkin coba share screen ulang Mbak Devi. Oke. Kalau nggak bisa panitia aja yang Bang. Udah kelihatan. Juga belum tampil di sini. Oh, sudah. Baik, silakan Mbak Devi. Sepertinya layar laptop saya mengalami kendala sebentar. Baik, Mbak. Di sini sudah tampil, Mbak, bahan presentasi dari Mbak Devi. Mbak Devi dibantu sama panitia sudah tampil. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dari Ilmu Politik Universitas Andalas. Halo Mbak Devi, sepertinya koneksi terputus. Gangguan sinyal mungkin? Halo Mbak Devi Permatasari. Ya baik, sepertinya ada kendala di jaringan untuk Mbak Devi Permatasari. Mohon maaf panelis dan teman-teman sekalian, mohon ditunggu sebentar ya.
Baik, kita tunggu sekitar 3 menit lagi untuk Mbak Devi. Apabila masih belum bisa bergabung di Zoom ini, maka kita akan usulkan untuk Mbak Devi di sesi kedua. Dan apabila nanti Mbak Devi di sesi kedua, maka kami mohon pada Mbak Aristania mungkin bisa bergabung nanti di sesi kedua pada pukul 1 siang. Mbak Devi masuk nih. Mbak Devi masuk. Baik. Halo, Mbak Devi. Baik, ini Mbak Devi sudah bergabung kembali di Zoom. Baik, sebelumnya saya izin menggunakan HP untuk melakukan presentasi. Baik, silakan. Mungkin mohon maaf, Bapak, mungkin bisa dibantu kembali untuk share screen. Baik, silakan Mbak Devi memaparkan presentasinya. Waktu 7 menit dimulai sejak presentasi dipaparkan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, saya Devi Permatasari dari Universitas Andalas, akan mempresentasikan hasil esai saya pada perlombaan sebelumnya dengan judul Perizinan Pertambangan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba. Baik, selanjutnya. Pada tanggal 10 Juni tahun 2020 yang lalu, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terkait pertambangan mineral dan batu bara. Pemindahan undang-undang ini tentu membawa permasalahan yang cukup signifikan, baik dalam proses pembuatannya maupun substansinya ke depannya. Namun sebelum itu, pada undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut dapat berupa perizinan, pengawasan, kerusakan lingkungan, reklamasi pasca tambang, serta penyelesaian atas hak tanah. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini juga ternyata memiliki muatan materi yang dinilai problematik. Di antaranya seperti perizinan, konstruksi hukum pusat dan daerah pada perusahaan pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, permasalahan hak tanah, reklamasi pasca tambang, serta permasalahan terkait pengawasan. Perizinan sendiri merupakan bentuk kewenangan berupa pemberian keputusan oleh badan administrasi. Dalam hal ini yaitu pemerintah. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam membuat dan memberikan izin, yaitu melalui atribusi dan delegasi. Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang asli, dan delegasi merupakan pemberian kewenangan kepada pihak lainnya. Sebelumnya, perizinan pertambangan di Indonesia diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Namun, hal ini dipindahkan kepada pemerintah pusat terkait izin usaha pertambangan atau IPR, izin pertambangan rakyat atau IPR, dan juga izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Kemudian terkait ini terdapat dua pasal yang dihapuskan dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal, mohon maaf, slide sebelumnya. Pasal tersebut yaitu pada pasal 7 yang memberikan kewenangan pada pemerintah provinsi terkait pengelolaan pertambangan. Dan yang kedua pada pasal 8 di mana pemerintah kabupaten kota berwenang untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan dan juga izin pertambangan rakyat. Namun saat ini kedua pasal ini dihapuskan guna memperkuat kewenangan dari pemerintah pusat. Penguatan kewenangan dari pemerintah pusat secara keseluruhan mengindikasikan adanya sentralistik pada sistem pemerintahan Indonesia. Terdapat beberapa pasal yang menunjukkan kesentralistikan itu sendiri. Di antaranya yang pertama pada pasal 35 ayat 4 Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020, di mana di sini terjadi penghapusan kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah hanya memiliki kesempatan dalam perpanjangan tangan terhadap delegasi atau perintah dari pemerintah pusat.
Kemudian juga pada pasal 4 Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 dan pasal 6 Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 di mana kewenangan diberikan secara keseluruhan kepada pemerintah pusat. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat bahwa kondisi pemerintahan kita sendiri di mana masyarakat di daerah yang bersifat plural dengan berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di antaranya. Baik, selanjutnya, pemindahan kewenangan ini tentu memiliki beberapa dampak yang negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan dan terjadinya kebocoran dalam penerimaan keuangan negara. Hal ini karena pengalihan kekuasaan kepada pemerintah pusat tidak memiliki landasan yang jelas atau alasan yang jelas kenapa hal ini bisa dialihkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, kontrol terkait perizinan yang diberikan untuk tidak seketat sebelumnya. Hal ini karena perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak mendapatkan saran dari pemerintah daerah yang lebih mengetahui bagaimana kondisi pertambangan di daerahnya. Yang ketiga, rakyat sebagai penambang akan kesulitan mengajukan izin pertambangan rakyat karena perizinan hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan atau anggota koperasi dari masyarakat setempat. Sementara dalam undang-undang sebelumnya, perizinan ini dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat sehingga saat ini berakibat pada pertambangan yang dilakukan tidak mungkin dilakukan dalam skala yang cukup besar. Dampak yang keempat yaitu pertambangan rakyat diakomodir secara legal dalam batasan dan syarat-syarat tertentu, serta dampak yang kelima hilangnya peran pemerintah terkait pertambangan rakyat karena mereka tidak lagi memiliki kewenangan dalam memberikan putusan hukum terkait perizinan pertambangan. Dan yang keenam, eksploitasi akan dirasakan secara langsung oleh daerah, baik berupa kerusakan alam maupun dalam proses pertambangan yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Baik, kemudian adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan kali ini, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara telah mengalihfungsikan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat secara keseluruhan. Perizinan ini seharusnya menjadi penguatan dalam lembaga lingkungan daerah dan penataannya dipertegas atas instrumen lingkungan hidup sebagai bentuk pengendalian. Kemudian perubahan dalam undang-undang ini dinilai melemahkan peran pemerintah daerah dalam aspek perizinan, serta menimbulkan dampak dan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat pertambangan. Penjelasan ini menghasilkan beberapa gagasan yang saya berikan. Yang pertama, regulasi dan implementasi terkait kebijakan ini dinilai belum sempurna, mengingat masih banyak masyarakat yang belum setuju. Yang kedua, pemerintah seharusnya mengkaji ulang ataupun membatalkan beberapa pasal yang merugikan banyak kalangan. Dan yang ketiga, perlu lagi ada lembaga pengawasan baru dalam pertambangan dengan didukung oleh sumber daya manusia yang lebih kompeten. Kemudian perlu sosialisasi dari pemerintah terkait regulasi minerba, serta perlu penimbangan ulang terhadap peran pemerintah daerah dalam hal perizinan. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan kita sendiri yang desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya yang baik, Mbak Devi Permatasari. Untuk selanjutnya beralih yakni sesi tanya jawab yang akan ditanyakan oleh Bang Wirdan Muhammad. Baik, silakan Bang untuk mengajukan pertanyaan kepada Mbak Devi. Baik, terima kasih Mbak Maria. PPT yang bagus dari Mbak Devi. Tadi membahas terkait dengan perubahan Undang-Undang Minerba, di mana dengan hadirnya Undang-Undang 3 2020 itu merubah dari sebelumnya desentralisasi menjadi sentralistik ke pusat. Nah, dari pemaparan Mbak Devi tadi membahas terkait dengan dampak buruk yang diakibatkan oleh proses perizinan yang sentralistik. Nah, yang mau saya tanyakan adalah menurut saudari apa dampak baik yang ada, apa dampak baik yang didapatkan oleh kita masyarakat atas perizinan yang ditarik ke pusat? Pasti ada dampak baiknya dong. Ketika ada dampak buruknya, ada juga dampak baik yang akan timbul di sana. Apa dampak baiknya? Kemudian yang kedua, apakah pemindahan salah satu alasan pemerintah memindahkan perizinan ke pusat adalah untuk mencegah terjadinya korupsi.
Karena dulu perizinan tambang akan sangat mudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pengusaha-pengusaha. Dan itu adalah salah satu pemerintah tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintahan daerah. Menurut saudari, apakah pemindahan perizinan ke pusat dari daerah ke pusat tersebut dapat mencegah korupsi? Kemudian yang ketiga, perizinan yang terintegrasi ke pusat tentu memiliki sistem yang online. Apakah sistem online untuk perizinan pertambangan ini dapat efektif menurut Mbak Devi? Itu dari saya. Terima kasih Mbak Maria. Silakan untuk Mbak Devi. Baik, silakan Mbak Devi menjawab pertanyaan dari Bang Yordan Muhammad. Waktu menjawab 3 menit ya Mbak ya. Baik, silakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama yaitu dampak baik dari sistem sentralisasi dalam perizinan pertambangan ini. Dampak baiknya seperti adanya peningkatan nilai tambang atau IPN, di mana pemerintah pusat akan lebih fokus bagaimana pertambangan di Indonesia dapat menghasilkan peningkatan yang lebih besar kepada negara. Kemudian juga sanksi pidana yang diberikan juga akan lebih jelas dan lebih tegas diberikan oleh pemerintah pusat jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam pertambangan di Indonesia itu sendiri. Kemudian juga untuk pertanyaan yang kedua yaitu seperti yang disampaikan tadi bahwa perubahan dalam sistem ini tentu mendorong pencegahan terjadinya korupsi. Hal ini memang menjadi hal yang positif dalam pertambangan di Indonesia, mengingat bahwa sebelumnya pada undang-undang sebelumnya terkait pengawasan ini memang belum sempurna gitu dilaksanakan di Indonesia. Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 ini lebih dipertegas lagi terkait bagaimana tindakan korupsi itu dijatuhi hukuman yang setimpal. Kemudian juga seperti yang saya lihat saat ini, memang untuk pencegahan korupsi sendiri memang belum terlalu terlihat, belum terlalu jelas implikasinya. Namun jika dijalankan dengan baik, mungkin saja akan berdampak baik juga bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga, sistem yang dilaksanakan secara online, menurut saya hal ini kurang efektif, mengingat pemerintah pusat sendiri tidak mengetahui gitu bagaimana kondisi dari pertambangan di daerah karena sifatnya sentralistik, sementara pertambangan di Indonesia ini sangat luas sehingga kita sangat membutuhkan bagaimana aspirasi dari pemerintah daerah atau saran dari pemerintah daerah yang lebih memahami bagaimana kondisi pertambangan di daerahnya masing-masing, sehingga saya rasa sistem yang online ini kurang tepat gitu dilaksanakan. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Devi. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Ristania Salsabila Putri dapat diajukan kepada Mbak Devi. Baik, silakan Mbak Ristania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Kak Devi, presentasinya sangat amat bagus dan juga menarik. Mungkin aku mau nanya, tadi aku sempat melihat di bagian kesimpulan dan gagasan itu, Kak Devi juga sempat mention mengenai lembaga pengawas, namun belum sempat dielaborasi. Nah, aku mau nanya, mungkin lembaga pengawas itu, kewenangan dan fungsinya itu akan seperti apa dalam menangani problematika seperti yang tadi Kakak telah jelaskan? Seperti itu. Terima kasih, Kak Devi. Silakan Mbak Devi. Baik, terima kasih kepada Mbak Aristania. Saya akan mencoba menjawab terkait lembaga pengawas yang saya gagas dalam pernyataan saya sebelumnya. Lembaga pengawas ini harus berasal dari sebelumnya lembaga pengawas ini seharusnya didorong oleh sumber daya manusia yang lebih kompeten. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa pertambangan di Indonesia memang dari undang-undang sebelumnya maupun undang-undang saat ini masih belum memiliki ketepatan dalam pemberian pendelegasian lembaga pengawas. Namun seperti yang saya tahu, seperti yang kita ketahui, lembaga pengawasan yang mungkin bisa dijalankan dalam pertambangan ini seperti orang-orang yang lebih kompeten dan lebih mengetahui gitu bagaimana kondisi pertambangan di daerah masing-masing. Semestinya berasal dari masyarakat atau lembaga-lembaga yang berasal dari daerah sendiri, sehingga
undang-undang yang sentralistik ini juga perlu dikaji lagi bagaimana peran daerah sendiri dalam menjalankan, dalam memberikan kesempatan bagi masyarakatnya dalam melakukan pengawasan terkait jalannya perizinan pertambangan. Jika dijalankan secara sentralistik. Mohon maaf Mbak Devi, waktu menjawab telah habis. Baik, mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Mbak Devi Permatasari dan juga peserta lembaga bersama